Perkenalkan, nama saya Kanifaus Niazalfa Pramono, MPM 20043100008, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas BR Supratman, Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranan masing-masing dalam mengolah makanan dari mulut hingga turun ke bawah, yaitu anus. Ada dua sistem pencernaan manusia. Yang pertama, organ dalam saluran pencernaan, dan yang kedua ada organ pencernaan lengkap. Di sini saya menjelaskan tentang organ dalam saluran pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Dan ada juga organ pencernaan lengkap, yaitu ada hati, empedu, dan pankreas. Ada dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanisme dan pencernaan kimiawi. Yang pertama, proses pencernaan mekanik atau mekanisme adalah proses di mana pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga inilah terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Untuk mengunyah makanan dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil, yaitu secara mekanik. Sementara secara kimiawi, yaitu ada kelenjar ludah yang menambahkan enzim ke dalam makanan untuk pemecah lebih lanjut.
Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan memang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia berperan, yaitu kerongkongan atau disebut esofagus, yang merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan tersebut. Berikutnya ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan dapat selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Selain memecahkan makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman tersebut. Enzim di dalam lambung ada 3, amilase, protase, dan lipase. Amilase dibuat di pankreas dan dikirim ke usus kecil. Ia terus memecah molekul pati menjadi gula, yang akhirnya dicerna menjadi glukosa oleh enzim lainnya. Kemudian diserap ke dalam sirkulasi darah tubuh melalui dinding usus kecil. Protase diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Sebagian besar reaksi kimia terjadi di lambung dan usus kecil. Di lambung, pepsin adalah enzim pencerna utama yang menyerang protein. Beberapa enzim pankreas lain bekerja ketika molekul protein mencapai usus kecil. Yang terakhir, lipase diproduksi di pankreas dan usus kecil. Jenis lipase juga ditemukan dalam ASI untuk membantu bayi lebih mudah mencerna molekul lemak saat menyusui. Lipase memainkan banyak peran, termasuk menyimpan energi dalam jangka panjang dan mendukung kesehatan sel. Selanjutnya, ada hati, pankreas, dan empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu, dan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas dalam sistem pencernaan manusia. Pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protase, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan dilepas oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak dan menjadi asam lemak. Protase untuk mencerna protein menjadi asam amino. Sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Hati atau liver merupakan penghasil cairan empedu yang peranannya sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu memecahkan lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir, empedu bertugas sebagai mengelumas lemak dengan cara memecahkan gumpalan lemak besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Enzim di dalam pankreas ada 3. Yang pertama, enzim tripsin. Enzim tripsin adalah untuk mengurai pepton menjadi senyawa amino yang terdapat di bagian pankreas. Enzim lipase adalah mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan senyawa gliserol, terletak di bagian lambung. Dan yang terakhir, enzim amilase. Enzim amilase mengurai amilum atau polisakarida menjadi senyawa maltosa, yakni senyawa disakarida. Enzim ini terdapat di dalam saliva atau air ludah serta dihasilkan oleh kelenjar parotis
atau kelenjar ludah, dan pankreas. Selanjutnya, ada usus halus. Usus halus yaitu ada makanan yang sudah menjadi pasta atau kimis atau kim di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Di usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya, ada usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan menghasilkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektrum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Kemudian, rektrum sudah terisi penuh dan tinja di dalam siap dikeluarkan melalui anus. Akan dirasakan mulas dan dorongnya untuk buang air besar. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Untuk yang terakhir, ada rektum dan anus. Anus dan rektrum ada 2 bagian yang berbeda, tapi keduanya memang terletak berdekatan. Rektum adalah saluran berhubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah, anatomi saluran pencernaan rektum berada di atas anus. Anus berfungsi mengeluarkan feses, sedangkan rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektrum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa feses yang akan harus dikeluarkan atau harus tertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Yang terakhir ada hubungan darah dengan sistem pencernaan. Hubungan antara sistem pencernaan makanan dan sistem peredaran darah terjadi pada proses penyerapan sari makanan pada usus halus. Sari makanan yang ada di usus halus akan diserap menuju pembuluh darah, kapiler usus, dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Fungsinya sebagai jalur pertukaran zat makanan dalam sistem pencernaan, darah akan menyangkut beberapa jenis nutrisi termasuk glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan asam lemak. Sistem peredaran darah pernafasan yang diproses melalui mengedarkan oksigen dan menutrisi ke sel jaringan yang dibutuhkan di tubuh akan diangkut oleh darah dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Proses ini disebut dengan peredaran darah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, terima kasih dan salam sejahtera.